wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Asrar as-siyam wa syurutuhu al-batinah. Asrar dan syurut ya. Kemudian yang terakhir adalah khasais. Asrar di sini adalah bermaksud bahwa asrar atau surut, syarat-syarat atau keistimewaan puasa ya, tiga sub judul ini adalah sisi puasa yang membuat puasa itu luhur, membuat puasa itu istimewa, yang menjadikan puasa ini lebih tinggi dibanding ibadah-ibadah lain. Ya. Apa keistimewaannya? Apa syarat-syarat yang perlu dipenuhinya? Atau sebenarnya puasa itu sebuah perbuatan apa begitu? Kita hanya secara zahirnya kita hanya memahami puasa ini nggak makan, nggak minum, selesai. Puasa adalah rahasianya adalah puasa itu bahwa Allah yumarrinu fihil mu'mina dha'ifal iman ala qitali aduwih. Rahasia puasa itu bahwa ternyata kita melakukan puasa itu adalah Allah melatih ya, seorang mukmin yang lemah imannya untuk membunuh musuhnya. Ya, selama 1 bulan penuh kita berada di camp latihan untuk membunuh musuh. Yumarrinna, dilatih. Fayu'allimuhul qital, diajarkan ya, perang. Wa yudadibuhu ala fununihi, dan dilatih teknik-tekniknya. Wa yubkihi, dan dia tinggal di muaskar ini, artinya di camp peperangan ini, di barak latihan ini 1 bulan penuh, sehingga mentalnya kuat, lulus sebagai pejuang sejati, sebagai muqatil ya, muharib itu, tentara perang yang tangguh dan tidak lemah. 1 bulan kita dilatih untuk memerangi musuh. Ya, musuh itu adalah syaitan. Ya, inna syaitana aduwwum mubin. Musuh itu, setan itu musuh yang nyata. Ketika ada hadis menyatakan bahwa setan dibelenggu, berarti sama juga gambaran orang berpuasa adalah setan dianggap sebuah objek sasaran ya, target sasaran. Umpama di bendek gitu, diikat di tembok, kita dilatih untuk memanah dia, melatih untuk mengalahkan dia. Begitulah ilustrasi puasa. Setan dibelenggu dan kita disuruh menahan nafsu. Kenapa? Karena nafsu ini jalan masuknya setan ya, kepada kita ya.
bahwa di dalam nafsu ini punya dua sifat. Pertama sifat syahwat dan kedua sifat ghadab. Dan disitulah setan masuk ke pintu itu. Nabi bersabda, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Ya, bahwasanya setan berjalan di dalam manusia ini di tempat berjalannya darah. Nabi mengatakan fadiku majarihi bilju. Tutup jalannya tuh dengan lapar. Jadi kalau kita tidak melakukan puasa, setan tidak dibelenggu. Ya, boleh jadi ada ulama yang mengatakan yang membelenggu kita dengan puasa itu seolah-olah begitu. Atau memang di bulan itu kita diberi kesempatan untuk menutup pintu masuk syaitan. Sementara syaitan tidak diperkenankan menggoda. Kita dilatih untuk menutup pintunya karena Nabi juga menyebut nafsu ini musuh. Ya, nafsu ini musuh. Tadi sebelumnya kita ada menjelaskan kenapa orang sufi lebih konsentrasi kepada anggota tubuh. Ya. Sebagai jalan menyucikan diri, mentasbih qalbi, menjernihkan hati. Kenapa? Tidak disuruh zikir banyak aja, tidak disuruh ibadah banyak, tidak disuruh ya. Tapi lebih mujahadatun nafas ya. Puasa identik dengan tazkiyatun nafas, maslak tarbawiyah, tajarib ruhiyah. Fadal. Karena memang tubuh ini jalan masuk syaitan. Nah maka Ramadan itu katakan muaskar ya, camp tentara begitu untuk latihan perang. Nah Allah yusalsilu syayatin fi sahri saum. Allah membelenggu setan di bulan Ramadan. Lalu Allah menyuruh orang mukmin, membekalinya orang mukmin dengan ibadah puasa. Nah, ibadah puasa ini kan ibadah mutawasilah. Ya, ibadah yang terus-menerus. Taraqqa bin nafsi ila kamalatil iman, yang meningkatkan diri kepada kesempurnaan iman. Jadi bulan puasa itu adalah ya, orang melakukan puasa sebetulnya gambarannya adalah seorang mukmin dengan musuhnya, setan dibelenggu gitu. Lalu kita disuruh melemahkan dia dengan melatih, dengan melakukan dengan melakukan apa namanya imsak ya, wal kaf ya, menahan nafsu gitu. Menguasai marah, meninggalkan syahwat, menjauhkan perkataan kotor ya, sehingga ketika kita diajak untuk begaduh, berantem ya, maka kita mengatakan ana shaim, artinya saya sedang membiasakan diri saya untuk menguasai nafsu marah dan nafsu syahwat, kekuatan marah dan kekuatan syahwat. Itu maksud ana shaim. Justru saya sedang melatih ini. Gitu. Di mana kuah syahwaniyah dan kuah ghadabiyah itu adalah madkhala asyaitan alal insan, pintu masuk setan kepada manusia. Jadi kalau pintu masuknya ditutup, maka habis lebaran dan 11 bulan kemudian setan tidak mampu menggoda kita. Sementara
nafsu kita pun terbiasa untuk dikalahkan. Nah, dengan begitu kita melakukan kebaikan di 11 bulan, melakukan amal soleh di 11 bulan, melakukan ibadah di 11 bulan, tidak lagi karena nafsu, karena syahwat, karena ghadab, tidak lagi, tapi sudah karena Allah. Ya, dan setan ya, kena secara logikanya 1 bulan kita jika mampu melakukan 1 bulan, maka akan membentuk satu karakter selama setahun. Ya. Sebelum berubah karakter positifnya itu, datang lagi Ramadan berikutnya dan terus kita latihan lagi. Ya. Berbeda tadi dengan pernyataan orang sufi bahwa semangat puasa itu menjadi kehidupan orang sufi setiap hari. Itu yang membuat seseorang menjadi agung, akhirnya dia mendapat 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Si agung itu, katakan itu bonus terbesar Anda menang, ya, melawan hawa nafsu yang dengan bahasa mereka menyerupai malaikat atau menyerupai Tuhan, dalam tanda kutip, kebersihan jiwanya, maka Anda layak untuk mendapatkan ini. Yang tadi Imam Junaidi mengatakan, kami tiap hari mendapatkannya, gitu. Setiap hari dalam kondisi, ya, orang yang betul-betul memiliki keagungan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Memiliki keagungan itu, dimana pada tingkat jiwa yang bersih, pada tingkat akal yang sempurna, dia dalam kondisi itu melakukan ibadah, maka nilainya berbeda. Maka boleh jadi ada pernyataan berpikir 1 jam sebanding dengan 70 tahun orang beribadah. Nah, ini bandingannya apa gitu, berpikir, ya. Saya pernah cerita bahwa mereka ternyata orang-orang yang punya kesempurnaan rohani itu, dia tidak mau melakukan sesuatu berdasarkan rutin, enak, nyaman di perasaan, di apa namanya, di emosional lah katakan. Dia tidak, dia mesti dengan tes zauk dia, itulah yang dia merasa bahwa dia istighraq, tidak ila istighraq bi dzikrillah, bi syuur bi azamatillah, bil hudur fil hadrah ilahiyah. Itu yang dia rasakan. Kalau kata kita, kalau kita lagi nyanyi sahdu nggak rasanya, kalau nggak sahdu ngapain gitu. Rasanya kita nyanyi itu betul-betul tenggelam gitu, masuk ke dalam suasana kandungan lirik-lirik itu. Kalau tidak, ya, maka dia memandang bahwa buang-buang waktu saja. Nah, puasa itu adalah untuk mendapatkan itu. Maka inilah rahasia yang tersembunyi selama di dalam bulan puasa. Ya. Di halaman 77 di bawah tuh, yaqulul arifun fi nafsil basyariyah, tentang nafsu manusia. Inna fi muddati syahri sirran khafiyya. Kenapa 1 bulan itu Ramadan? Berarti ada misteri yang tersembunyi itu. Apa? Wa huwa annal insana la yasbir ala syai'in sahran kamilan illa sara lahu sajiyatan li'am. Manusia itu tidak sabar
terhadap sesuatu 1 bulan penuh, melainkan kalau sabar, maka sesuatu yang dilakukan 1 bulan itu akan menjadi karakter 1 tahun. Kenapa 1 bulan? Karena ya, kebiasaan yang kita lakukan 1 bulan itu akan ya, terus menjadi karakternya selama 1 tahun. Meskipun sudah dia keluar lagi dari kebiasaan itu, tapi sudah biasa. Ya katakanlah 12 bulan saja tuh, 1 bulan saja orang ngerokok tuh nggak ngerokok, coba nggak akan ngerokok lagi tuh. Coba dah. Kalau mau nyoba, ya. Jadi puasa itu bukan tidak makan siang ya, tapi ngurangi, itu semangatnya. Jadi kalau puasa Ramadannya betul, maka bulan berikutnya dia akan terbiasa mengurangi. Jangan ngurangin dari bakul ke piring ya, jangan. Ya, dari sebakul dikurangin, jadi habis tuh setengah bakul masuk ke perut. Ya, tidak. Karena mereka rata-rata mengatakan makanan itu seperti obat. Kalau kebanyakan bahaya. Ya, kalau sedikit malah enggak. Karena lapar itu asal kita. Asal kita nggak ada penyakit apa-apa. Ya, tapi ketika makan baru mulai timbul penyakit. Paling tidak penyakit lapar. Ya. Makanya tadi saya bilang itu sejarah peperangan umat Islam selalu menang di bulan puasa. Karena orang kafir mengatakan ini kesempatan dia lagi lemes-lemes nih. Rupanya ya, selalu menang di bulan puasa. Karena ada pembakaran semangat di situ ya, himmah aliyah. Artinya pembakaran semangat itu semangat yang untuk Allah, itu Ramadan. Makanya dibiarin lapar sampai melilit-lilit, sampai perih, sampai ya, biarin, jangan dikipasin, jangan. Ini dibawa ngebeburit. Ya, mata disuruh ngelihat apa aja supaya kadar hausnya, panasnya itu apa namanya dipalingkan gitu untuk tidak, biar justru ya. Kalau perlu tubuh kita aktif gitu, macul misalnya supaya makin lapar, karena itu membakar sisa-sisa ya dosa. Dengan apa? Dengan satu simbol membakar lemak-lemak dalam tubuh. Gitu. Karena sumu tasihu, double sehat badan dan sehat rohani. Ya. As-syaitan yajri majrad dam min ibni Adam, fadhiqu majarihi bil ju'. Sempitin perjalanannya dengan lapar. Maka alju tis'atun minal hikmah. Ya, dengan lapar maka mendapat 90% hikmah. Nah ini. Kalau 1 tahun, maka selamanya, kalau kita 1 tahun dapat berpuasa tuh, atau melakukan mental puasa, ya, melakukan mental puasa, kita lakukan 1 tahun terbiasa, seumur hidup udah, kita akan berkarakter seperti itu. Ada seorang di zaman perang salib diutus oleh tentara salib untuk membunuh Al-Imam Ibn Arabi. Ketika itu Imam Ibn Arabi ada di Halab, sedang hadrah di majelis zikirnya. Sebelum hadrah, beliau duduk begini bersamaan dengan datang si pembunuh itu. Dia berpakaian seperti pakaian darwish, artinya pakaian orang-orang muridnya Sidi Imam Ibn Arabi. Maka
kata beliau, kita berada fil hadrah ilahiyah, maka tolong pikiran burukmu, pikiran jahatmu, dan rencana-rencana busuk kepada orang tinggalkan. Persis orang itu duduk di barisan hadrah itu, terkejut dia. Waduh, ya, karena kita akan masuk kepada hadrah ilahiyah. Baru kemudian beliau minta baca Al-Quran. Setelah itu beliau hadrah, ilallah, la ilaha illallah. Setelah selesai, beliau bercerita bahwa dulu Rasulullah SAW pernah ditodong di lehernya itu oleh seorang yang berniat jahat untuk membunuhnya. Siapakah yang menolongmu kalau pisau ini sudah ada di lehermu? Allah lah yang menolongku. Ya. Sementara orang yang rencana membunuh itu terkejut. Oh, dia memang diperintahkan untuk ya, menodong. Lalu kemudian dia menyatakan diri, saya ingin Anda mau kemana begitu besoknya? Saya mau berjalan kemana? Kemana hatiku mengajaknya dan di mana Allah memerintahkannya? Bolehlah aku ikut dengan kamu. Ayo. Itu pun berubah lagi dia. Semudah itu. Enggak nanya siapa namanya, enggak kenal. Ngikut diajak, ayo. Dan selama berjalan dia megang pisau aja. Ini kapan gue bunuh nih? Ya. Nah, di sepanjang jalan itulah dia berjalan. Sementara dia ini tentara yang paling handal, yang sudah membunuh, menghilangkan nyawa anak kecil, perempuan, paling raja tega. Itulah yang diutus memang untuk membunuh Imam Ibn Arabi. Nah, satu ketika dia pun termasuk orang yang kamin. Kamin itu satu istilah, orang yang diracuni pikirannya dengan siksaan dan racun, kemudian dihapus kepribadiannya dan disugesti untuk menjalani perintah-perintah. Dia termasuk kamin itu. Ya, selalu dalam pikirannya bunuh Ibnu Arabi, bunuh Ibnu Arabi, bunuh Ibnu Arabi, dan rampas segala kitab-kitabnya. Itu Yahudi kan memang merampas kitab-kitab ulama. Di jalan dia ceritakan tentang kebahagiaan itu ada di hati dan terus seperti itu. Tapi karena dia orang yang kamin, jadi satu ketika datang pikirannya mengatakan untuk perintah bunuh. Maka ditodonglah ketika sedang duduk istirahat, ditodong di leher. Rupanya ada seorang tentara muslim yang lewat dan memanah si pembunuh itu, kemudian jatuh dan dikejarnya dan berlari. Singkat setelah berlari itulah dia menyadari. Lalu kemudian bertemu, dicari Imam Ibn Arabi, bertemu sudah dikepung oleh tentara salib. Ya. Dan diperkirakan akan matilah. Tetapi karena tugas itu di tangan dia ingin dia yang membunuh, maka dibunuhlah tentara salib oleh dia sesama tentara salib. Karena dia tentara kamin, udah nggak punya rasa, sakit. Jadi matilah semua. Lalu karena perintahnya ambil dulu kitabnya baru bunuh. Akhirnya ditanya, mana bungkusan itu apa? Dikasih bungkusannya pakaian, kitabnya nggak ada. Akhirnya dia bertobat, katanya masuk Islam. Ya, boleh nggak saya ngikut lagi dengan kamu? Boleh. Nah, disitulah 1 bulan. Tapi kamu jangan tinggalkan aku selama 1 bulan. Duduk bersamaku, ikut seperti yang aku lakukan. Nah, akhirnya dia mengikuti dengan Ibnu Arabi 1 bulan dan berubah.
disuruh berpuasa, disuruh ya. Nah maka rupanya ada rahasia dalam 1 bulan itu ya. Lalu kemudian disuruh mengikuti dia 1 tahun. Setelah 1 tahun baru diperintahkan untuk menjadi mata-mata Islam di dalam benteng tentara salib. Itu setelah 1 tahun ya. Dan diganti namanya oleh Imam Ibn Arabi, namanya Umar. Dialah yang membantu kemudian berdirinya Turki Utsmani untuk melawan salib. Makanya salib tidak menang-menang itu ya. Ada tentaranya. Umar itu adalah murid Al-Imam Ibn Arabi. Nah maka kita perlu membiasakan diri itu dalam melawan nafsu. Paling kurang 1 bulan dalam setahun itu kita akan mendapatkan ketenangan, ketentraman jiwa untuk mampu tidak terganggu dengan nafsu itu 1 tahun. Jadi betul-betul kita Ramadan itu istighraq dengan menyadari bahwa tidak makan, tidak minum itu memang melawan nafsu. Dilatih oleh Allah ya, ini asrarnya puasa itu. Nah maka kemudian kita lihat setelah ini ternyata orang-orang berpuasa ada 5 golongan ya. Ada 5 kelompok ya, orang yang berpuasa itu. Pertama, man yartaqi ma'a Ramadan. Ini yang pertama nih. Man yartaqi ma'a Ramadan. Yang pertama ini adalah orang yang memang sudah rohaninya tinggi bersama Ramadan. Dia tidak perlu lagi atau dia tidak lagi mendapatkan apa-apa dari Ramadan. Memang rohaninya sudah tinggi seperti yang tadi kita jelaskan. Ini golongan puasa yang kelas tinggi. Jadi Ramadan datang hanya untuk menambah pahala saja. Karena memang artinya secara resmi bulan Ramadan itu dinyatakan bulan berkah. Perbuatan apapun dilakukan di situ pahalanya berbeda. Karena ada Ramadan itu. Ya. Tapi nggak bisa tuh naumus shaim ibadah kemudian dia tidur tuh seperti baby. Ya. Tidak, bukan, justru tidur dikurangi. Ya, nanti di akhir khasaisnya keistimewaan Ramadan apa yang oleh orang sufi diambil semangatnya itu ke dalam kehidupan sehari-hari, dan itulah yang bekerja untuk melawan hawa nafsu itu. Ya. Nah ini puasanya para nabi, para aulia ini adalah man yartaqi ma'a Ramadan. Ya. Kelompok yang sudah di sini kelompok yang dapat meningkatkan kualitas diri bersama dengan bulan Ramadan. Ya, sebetulnya udah man yartaqi, orang yang sudah meningkat sebetulnya. Orang yang meningkat rohaninya, yang luhur rohaninya bersama Ramadan. Yang kedua, ya, mereka itu yang disebut dalam istilah orang sufinya safwatus safwah wal kibritul ahmar. Dia mutiara merah yang memang jarang orang seperti itu. Bahwa dia di bulan lain memang mentalnya sudah mental puasa. Meskipun tidak puasa, tapi mentalnya mental puasa. Orang yang sedikit makannya, sedikit tidurnya, sedikit bicaranya, sedikit ya bersama orang yang mengganggu. Ya. Bahkan bukan bersamanya mengganggu, semua orang mengganggu.
wa yasbir ala azahum, kata Nabi. Bahkan mereka mengatakan al-khalqu da wal haqqu dawa. Orang itu penyakit. Ya. Kita bergaul aja dengan orang, maka otomatis motivasi kita berbuat dan tidak berbuat, atau tujuan kita berbuat mesti orang. Maka orang itu mesti diketepikan dari motif dan tujuan. Itu maksudnya. Bukan dibuang, tidak bergaul, salah itu ya. Nggak ada itu. Tasawuf tidak bicara tentang zohir, tentang sosial zohir, tidak. Tasawuf ada tentang aktivitas batin. Ya. Buang orang adalah buang dari motif dan tujuan, bukan orang. Kita sama bini juga bukan bini. Kita berbuat baik bukan untuk bini, untuk anak, tapi untuk Allah. Anak boleh mati semua, bini boleh ganti, tetapi Allah tetap jadi tujuan. Itu maksudnya. Ya. Soalnya kalau buat bini, ntar bininya mati, udah nggak mau kawin lagi. Oh, bini aja, bukan. Itu maksudnya orang fana yang baqa Allah. Maka Imam Sarani mengatakan motif itu ada fani, al-amilul fani, ada al-amilul baqi. Motif itu mesti Allah. Orang itu penyakit, Allah itu obat. Itu dalam konteks itu maksudnya bicara orang sufi. Nah, yang kedua adalah man yartaqi bihi Ramadan. Man yartaqi bihi Ramadan. Orang yang ditingkatkan oleh Ramadan. Man yartaqi Ramadan bihi. Orang yang ditingkatkan oleh Ramadan rohaninya. Nah, terus yang kedua ini wala yanzil an darajatihi ba'dah. Setelah Ramadan enggak turun lagi, tetap seperti Ramadan. Ya. Inilah orang-orang soleh. Ketika Ramadan dia naik, setelah itu tetap lagi, Ramadan lagi naik lagi, terus yartaqi bihi Ramadan. Ya. Jadi ketika Ramadan dia naik, dan setelah itu dia terus wayabqaun, kekal, sampai kepada Ramadan lagi naik lagi dan kekal. Ini golongan kedua. Golongan ketiga, man yartaqi bihi Ramadan, sama. Bedanya setelah Ramadan dia turun dari Ramadan, tapi lebih tinggi dari sebelum Ramadan. Jadi sebelum Ramadan terus turun. Beginilah sebelum Ramadan terus gini. Kalau ini gitu, terus Ramadan terus begitu. Ya. Kalau ini memang Ramadan dengan dia udah sama. Nggak perlu ada yang ditingkatkan apa-apa. Jadi Ramadan masuk nggak kaget gitu. Biasa aja. Karena memang kurang makan dia memang kurang tidur dia memang kurang bicara memang dia kurang. Suruh berzikir memang dia berzikir. Kalau qiyam melayal memang dia qiyam. Mau apa lagi? Gitu. Nah, yang ketiga ini adalah yanhattu an manzilatihi allati balagha fihi ila adna minha ba'dah. Inilah kebanyakan orang soleh. Kalau yang di atas falamma jaa Ramadan ruqiya bihim fa'alau bihi wa baqau. Apabila Ramadan dia naik dan terus begitu seterusnya. Dan yang keempat, man yantasiluhum Ramadan minal ghaflah. Man yantasiluhum Ramadan minal ghaflati wal maksiyah. Orang yang oleh Ramadan ditarik, ditolong, dicabut maksiat dan goplahnya. Sebelum bulan Ramadan memang kacau, begitu Ramadan, masya Allah, udah kayak orang soleh. Ada iktikaf, wah, ibu ada sedekah apa, dan inilah yang disebut qafilatut taibin. Kafilah orang-orang yang bertobat itu banyak di bulan Ramadan. Banyak orang-orang yang tobat itu di bulan itu. Ketika dia mencoba untuk melakukan, karena dia mendengar Ramadan adalah bulan pahala, bulan diskon, bulan. Bagaimanapun orang ada imannya tertarik. Dan kesempatan orang yang ingin bertobat dia coba di bulan Ramadan, ternyata yantasiluhum
minal ghaflah awil ma'asi. Nah, nanti ini yang ketiga ini, dia boleh jadi setelah Ramadan akan seperti yang ketiga, yang keempat ini akan seperti yang ketiga, boleh jadi akan seperti yang keempat. Ini. Dan yang terakhir, man yamurru alaihim ramadhanu ala annahu munasabatun littahani. Orang yang dilalui bulan Ramadan hanya dia anggap Ramadan itu sebagai bulan momen untuk saling mengucapkan selamat. Kirim di WhatsApp, Ramadan selamat apalah gitu, saya nggak hafal tuh. Ya. Saya kalau mau ngucapin nunggu niru orang dulu, tuh cakep-cakep banget ya ucapannya. Gitu. Gambar ini wah udah terus dipajang tuh. Wah, di tembok-tembok, di bendera-bendera, di songkok, wah kayaknya udah, ya, udah ritualnya, udah spiritualnya udah tinggi banget. Habis itu tidur, makan banyak, terus gibah, ya, udah. Kalau udah ngucapin, terus udah ngasih merek-merek Ramadan, kasih umbul-umbul Ramadan, udah selesai. Meriah, habis itu apa? Beli kue Ramadan banyak-banyak. Ya ditulis, ya kue rahmat, kue itqir raqabah, kue magfirah, wah udah macam-macam. Ya. Wal mawaid, buka sono, buka sini, ngobrol sono, ngobrol sini, buang waktu sono udah. Wal majalis, kita ke mana? Ke puncak katanya gitu. Dalam rangka Ramadan, ya, sampai sana berenang. Ya, udah tahu puasa berenang lagi. Ya, main bola. Ya. Ini Ramadan, bulan lain mah nggak bisa. Atau sahar, begadang malam-malam, ngobrol aja, ngeliat sinetron paling enggak. Sinetronnya sinetron Islami. Lah kenapa nonton Islami nggak melakukan Islami? Semua idaatul waqt. Puasa, sholatnya sholatul adi, sholatul adat. Puasanya puasa yang begitu-gitu juga sebelum Ramadan, ketika Ramadan, habis Ramadan, udah. Ya, inilah ghalibus shaimin, mayoritas orang yang berpuasa. Kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ats wal ju'. Ya, jangankan surga, rohani, surga aja nggak kebangun. Nah ini golongan orang yang berpuasa. Lalu syaratnya apa? Syaratnya yang batin lah, katakan surutul batinah. Kalau tadi kan surut secara syar'i kan Islam, berakal apa, tetapi secara batin syaratnya sebetulnya paling utama orang jika ingin puasa ruhiyahnya adalah jaga hati. Sebetulnya itu. Nah, upaya untuk menjaga hati itu apa? Jaga panca indera. Ya. Yaitu jaga mata. Karena mata terus ke hati. Ya kan, makanya dari mata terus itu. Dari mana datangnya lintah? Katanya dari sawah turun ke kali. Ya. Dari mana datangnya cinta? Cakep. Ya. Dari mata turun ke hati. Kalau dari mata ini comberan, maka sampai hatinya comberan. Makanya kata Nabi, an-nazratu sahmun. Mata diumpamakan seperti panah. Panah masmumun yang diracuni dengan panah iblis. Barang siapa yang meninggalkan memandang karena takut kepada Allah, maka Allah akan berikan iman yang manisnya dirasakan di hati. Coba menjaga mata tapi terasa manis di hati. Makanya saya pernah cerita dulu kan, kalau kita mau melihat misalnya ada perempuan cantik, bagaimana kita nggak boleh mandang. Nabi ngasih tahu caranya.
Nazrah kata Nabi. Ya. Jangan diperlengin begini, udah kena racun. Mata itu kena racun dari iblis. Nazrah, lihat, gua mau ngelihat hidungnya. Dah, gitu. Wih, memang mancung ya. Sekarang gua mau lihat matanya nih. Dah. Jadi sebelum kena panah kita tarik dulu. Ya, terakhir bener cantik. Gitu. Tapi nggak kena panah iblis. Ini mah sengaja, nggak mau mandang sama saya ya, sengaja ketemu mata, mati sudah, hatinya lemah. Ya. Tapi saya itu sampai sekarang bukan heran, artinya ya aulia ya. Imam Ibn Arabi itu bertemu dengan istrinya itu ketika dia mau menikah itu kan mencari istri itu. Ketemu dengan istrinya itu karena dia pandang terus. Tetapi dia melihat wallahi jamalullah katanya. Di wajahnya terpancar keindahan Allah. Jadi dia pandang terus. Dan akhirnya menikah. Setelah menikah dia minta istrinya untuk duduk di depan sementara dia menulis tentang hakikat keindahan Allah. Gimana itu tuh? Ya. Saya mau nyari lagi satu tuh yang indah supaya bisa nulis. Ya Allah. Dan ada risalah khusus Imam Ibn Arabi itu memuji istrinya. Wanita yang cantik zahir dan batinnya kata beliau. Allah. Kemudian dia bertemu lagi dengan perempuan yang sama. Ya. Tapi bukan di Mekah, kan istri yang pertama di Mekah. Anak dari seorang gurunya bernama Nizam. Wanita yang tidak pernah keluar rumah. Betul-betul iffah. Qanitah, abidah. Ya, salihah, alimah. Ya, istri beliau itu. Anak seorang sufi. Bahkan kata Ibnu Sadkin muridnya itu, dengan setelah bertemu dengan putri Nizam lah beliau menulis kitab Futuhatul Makkiyah. Nah yang kedua kali bertemu dengan perempuan yang sama tapi janda di Konya, punya anak satu umur 13 tahun bernama Sadruddin. Akhirnya dididiklah anaknya dan menjadi kembaran Ibnu Arabi dalam ilmunya. Ya. Nah maka pandangan itu betul-betul langsung ke hati itu. Yang kedua, hifdzul lisan. Nah ini yang penting. Lidah. Menjaga lidah dari hazayan, kazib, ghibah, namimah, fuhus, jafa, khusuma, mira. Ya. Kemudian apa dari omongan yang tidak jelas, dusta, ghibah, domba. Ya. Ramadan ngobrol yang gak jelas. Itu juga memang ucapannya secara syariat nggak ada dosa karena nggak ngomong dosa misalnya ya. Tetapi dia mengikuti nafsu itu. Saya berinteraksi dengan orang yang non muslim lah katakan, dia minum banyak apa semua, tapi saya lihat kehidupannya punya kasih sayang, nggak keras, dan ketika dinasehati dia menerima. Tapi kenapa orang Islam kalau sudah minum khamr hatinya keras? Jadi saya berpikir barangkali bukan khamr yang bikin keras, tetapi inad kepada Allah itu yang bikin keras. Wa man a'rada an dzikrillah fa inna lahu ma'isyata dongka. Karena hatinya tidak berpaling, tidak menghadap kepada Allah, itu yang buat dia gersang meskipun gak minum, keras. Karena dia merasa melanggar agama, itu yang bikin keras. Saya perhatikan mungkin saja ada orang yang soleh, hatinya bersih, melakukan dosa yang sama dengan orang seperti kita biasa. Tapi kenapa dia tetap hakikatnya nyambung?
Kita ini kalau berbuat dosa, untuk mengucapkan nasihat kebenaran itu udah kaku lidah. Tapi mereka, para aulia, tidak. Jadi persoalannya, jika hati tidak inat kepada Allah, tunduk kepada Allah, apapun tidak akan mempengaruhi jiwanya. Itu sebab ada hadis dhaif mengatakan, al-imanu la yadurruhu dzambun. Diganti oleh orang sufi, asyuhudu la yadurruhu dzambun. Ada lagi, idza ahabballahu abdan fala yadurruhu dzambun, katanya. Jadi menjaga jiwa hati itu jauh lebih utama daripada kasratul ibadah. Artinya kefokusan kepada banyak bilangan ibadah, ya, lebih kita utamakan fokus dalam menjaga kebersihan hati. Karena mungkin kebanyakan ibadah yurisu izzan wastikbara, menambah sombong dan keras hati itu. Karena hatinya tidak menghadap kepada Allah. Nah, maka itu sebab yang dijaga itu mata, lidah, ya. Ilzamuhu as-sukut tuh. Dipaksakan diam dan disibukkan dengan zikir Allah, membaca Al-Qur'an. Katakan orang puasa itu puasa matanya, puasa lidahnya. Ya. Jadi jangan, tapi harus disadari ini sedang melatih, bukan puasa gua batal dan ntar gua kalau ngomel-ngomel, pas begitu lebaran langsung ngomel. Ya, kayaknya nggak nunggu lebaran, sebelum lebaran udah ngomel. Buat lebaran mana bang? Katanya gitu. Tetangga udah beli apa baik tuh, saya nggak baik-baik gitu. Ya. Nah, coba Nabi bersabda, innamas saumu junnah. Puasa itu adalah apa itu? Junnah itu perisai, tameng. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfus. Nah, jangan ngomong apa aja. Wala yajhal, jangan melakukan hal yang mungkar. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Kalau ada orang ngajak berantem, saya sedang melatih diri untuk menjaga lidah. Kemudian yang ketiga, menjaga pendengaran dari mendengarkan yang tidak baik. Karena ternyata di Al-Quran, orang yang berkata buruk, mendengar kedustaan sama dengan memakan haram, berarti sama hukumnya. Sama'una lil kazib, mendengar dusta. Akaluna lisuhud, itu disamakan oleh Al-Quran, orang yang makan haram. Dalam ayat lain, an qaulihimul ism wa aklihimus, berkata dosa dengan makan haram, dengan mendengar dusta, artinya mendengar berkata yang buruk sama dengan makan haram. Maka di bulan Ramadan juga jangan mendengar apa-apa. Itu untuk menjaga hati, jangan, bukan menjaga karena oh gua kalau nanti ya kalau udah lebaran baru dah sama gua ngapain loh. Jangan. Itu menjaga hati. Fokus. Kenapa? Karena tadi ana ajzibih itu. Ada balasan nur ke dalam jiwa di Ramadan itu. Ya, kalau tidak maka akan masuk kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Ya. Keempat, kaf baqiyatil jawarih anil asam. Anggota tubuh yang lain, tangan, kaki dari melakukan yang tidak baik. Perut dari syubhat waktu buka. Enggak ada artinya puasa. Menahan diri siang dari makanan yang halal, kemudian maghrib buka dengan rokok. Kalau rokok haram, ini contoh. Ya, atau rokok makruh. Lain kalau yang ngerokok, enggak saya mah mubah, ya berarti mubah, boleh. Tergantung hukumnya ngerokok apa itu mah terserah. Ya. Ya. Ada aki-aki
udah enggak ada giginya, ngerokok depan saya sampai begitu-begitu. Habis itu nanya, emang rokok hukumnya apa, Ustaz? Gitu. Saya tunjuk ada di mukanya, kalau kayak engkong ini haram. Iya, loh sambil ngerokok, udah habis baru nanya, emang rokok hukumnya apa, Ustaz? Dia tadinya mau ngadu sama saya, ada yang ngeharamin gitu. Gitu. Dianggapnya sayang, ini kalau dengar dari saya mudah-mudah melulu kan. Gitu. Nanya, ngerokok emang hukumnya apa sih, Ustaz? Kesel banget saya lah, ngerokok depan saya, udah tua lagi. Kata saya, kalau ngerokok kayak engkong ini haram hukumnya. Udah giginya nggak ada. Terus ada yang muda di sebelah lagi. Nah, kalau yang muda makruh tuh. Gitu. Iyalah, lain-lain hukum mah. Ya. Kalau mau nyamain ke elat, maka elatnya berbeda ya berbeda hukumnya. Karena kiasnya kias ke elat. Kalau anak muda belum ada penyakit, mubah. Kalau udah ada penyakit, makruh. Kalau udah tua, haram. Jujur, saya pernah menulis surat kepada orang tua saya ketika tua. Perkataan ini, berhenti orang tua saya terus. Ya, berhenti. Ya, itu mungkin kebiasaan orang sufi itu mudah untuk mendengar nasihat itu. Ya. Ketika ada hujah yang qawi gitu, qawi ya terus berhenti. Ya, kalau udah tua haram kata saya, berhenti terus. Nah, maka apapun yang kita lakukan anggota tubuh ini melanggar syariah, oke, hukum syaratnya, hukum syariatnya, apalah hukumnya, tetapi itu lain perkara. Ya. Tapi ada yang mempengaruhi hati jadi rusak. Itu yang kita jaga. Ya. Jadi bukan jaga hati, ya, dia zikir aja, tapi matanya kemana-mana, ya, mulutnya ngomong apa aja, tangannya, kakinya, tidak. Justru orang yang bertasawuf yang sebenarnya adalah orang yang menjaga hati tadi dengan segenap anggota tubuhnya, yang disebut mujahadah. Meskipun dia zikirnya sampai berpuluh-puluh ribu setiap hari, atau zikir mingguan bareng di majelis sampai celeng-celeng lah, la yanfa, wallahil azim la yanfa. Karena itu bukan tasawuf. Ya. Tasawuf itu berkudua kepada mereka bagaimana cara membetulkan ibadah untuk Allah dan melawan nafsu. Bas. Itu. Tanpa perlu bertarekat, itu saja Allah akan beri jalannya untuk usul ilallah. Ya. Baru bicara tuh selawat dapat menyampaikan kepada Allah, baru boleh. Zikir itu kalimat apa? Ya. Namun sarana yang dipakai oleh orang sufi memang zikir untuk para muridinnya, karena tidak ada yang paling dekat ibadah kepada Allah melainkan mulutnya mengucapkan namanya dan terus ya, dia berpikir tentangnya. Kalau yang lain kan masih berpikir untuk menggerakkan ruku, sujud, apa gitu. Kalau zikir tidak, terus langsung ke nama zahirnya. Ya. Kemudian yang kelima, Allah yastaksir minat ta'amil halal waqtal iftar. Ini, ya. Tidak memperbanyak makanan ketika buka sehingga sampai penuh perutnya. Fama min wi'ain abghada ilallahi subhanahu wa ta'ala min batnin muli'a min halal. Ada wadah tempat yang paling dibenci Allah adalah perut yang penuh dengan makan yang halal. Kalau yang haram langsung disiksa, nggak perlu dibenci lagi. Wa kaifa yustafadu minas saum
Faedah apa yang didapati dari puasa? Ya, untuk menghancurkan musuhnya, yaitu dan menghancurkan syahwatnya. Jika orang puasa buka dengan makanan yang dia luput di siang hari. Lah kalau orang yang siangnya makannya 3 kali, sarapan nasi uduk sama jengkol, sama tahu, sama tempe, sama ayam, lah tengah hari makan apa? Tengah hari makan pecak sama sop, sama jengkol, sama apa lagi tadi? Oncom. Terus ntar sore makan apa lagi tuh? Pecak lele terus. Lah kan udah mulain sore pecak lele, pecel lele. Ya, ditambah sama martabak. Malam makan lagi, ampun. Binatang aja tuh ngasoh ngelihatnya. Iya, set ganasan dia kata binatang itu. Lah Ramadan makan 3 kali, buka 3 apa nak? Wah gua 1 hari 3 kali makan ini harus tidak begitu. Itu akan menghapus asrar Ramadan itu, nur Ramadan. Makanya tadi ada konsekuensinya secara syar'i, takjil. Disyaratkan kan takjil, maksudnya apa? Jangan banyak-banyak. Ada takjil, ada takjil. Ada yang dicepetin, ada yang ditunda ntar terakhir. Ya, habis tarawih adalah gitu. Ngabisin bukaan, katanya banyak amat itu bukaan, berarti sampai kagak habis. Ya Allah. Nah ini syarat untuk menjaga batin tuh, dari simbol puasa. Lalu yang keenam, alla yaksurun naum bin nahar, jangan banyak tidur siang sehingga hilang rasa lapar dan ausnya. Justru puasa itu kita mesti ngerasakan lemahnya tubuh ini, begitu, agar enteng bisa dipakai qiyam. Ini mah habis buka ngejengkang sampai tarawih juga gak sanggup. Lah iya, itu di tangga kampung saya ada orang makannya banyak sampai gede badannya, dikasih kursi sama emaknya itu, kena yang kursi khusus dibikin supaya nggak merobot. Itu kalau makan masya Allah ya. Terus ada abangnya kurus penyakitan, yang mati duluan yang gemuk. Nah dengan begitu syaitan tidak mengerumuni hati. Kenapa? Karena hati itu mendapat cahaya, connect kepada alam malakut, artinya kepada sifat-sifat rohani. Dan Lailatul Qadar itu adalah ibarat satu malam yang seseorang itu dapat menyingkap alam malakut. Ya. Puasa yang terakhir itu yang dilakukan sejak awal, maka orang akan mendapatkan di 10 terakhir, di tanggal-tanggal ganjil, apa? Turunnya ma'anil qurbu wal wusul. Itulah disebut apa? Alamul malakut. Alam malakut ini istilah dalam tasawuf adalah sifat-sifat mulia. Tadi ma'anil qurbu wal wusul, sifat-sifat yang membuat dia dekat dan sampai kepada Allah. Itu balasan orang yang melakukan karena Allah. Karena puasa adalah satu pendidikan, satu perbuatan ya, yang mendidik orang untuk melakukan karena Allah. Artinya bahwa orang yang sedang berpuasa, sedang melakukan sesuatu karena Allah, silakan baca Al-Quran, pahalanya berbeda. Silakan sholat, pahalanya berbeda. Mental inilah yang dibawa oleh orang sufi dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu sebab mereka mengatakan kami mendapat Lailatul Qadar setiap hari.
Artinya menyaksikan malakutus, alamul malakut, menyaksikan ma'anil qurbi wal usul. Atau dalam kata lain, mendapatkan balasannya bukan ajrun tetapi nurun. Atau pembentukan takwin saksiyah ruhiyahnya berhasil. Itulah kenapa dikatakan inna anzalnahu al-Qur'an, khuluquhul Qur'an, ya, fi lailatul qadr, di malam yang qadr. Artinya ada di dalam antara hati dan dadanya ini ada mikhlah, ya, yang mesti kosong karena itu hijabnya, ya, antara hati dan dada ini ada mikhlah, ada satu ruang, itu tempat nasi. Kalau itu kosong, ini ilustrasinya begitu, maka setan tidak mampu mengerumuninya kalau makan, kalau banyak tidur, kalau dia tidak merasakan. Karena kalau tidur kan rasa haus, rasa lapar kan hilang, ya, di AC tidur, wah udah, ya, habis subuh bangun jam 5, sejam doang puasa, ya, begitu bangun, wah udah buka aja ya, katanya gitu. Kecuali bocah kan kalau udah tidur tidur. Nah, makanya kalau bulan puasa ada yang tidur, tulis di dadanya tuh kertas, baby tidur gitu. Ya. Yang ketujuh, hatinya setelah buka terus muallaq, mudtarib, bergantung dan takut dan bimbang. Ya, mudtarib, bimbang antara takut dan harap, takut tidak terima dan berharap diterima oleh Allah terus begitu. Ya Allah, mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan ya Allah, ya, karena kita tidak tahu puasa kita diterima apa atau tidak, dan kita termasuk orang muqarrabin atau malah malah ditolak, termasuk orang yang mamkutin, dicela. Ya, seorang anak daripada Imam Hasan al-Basri, ya, satu hari bertemu orang bulan puasa lagi ketawa ketiwi, cekakak cekik ketawa, beliau marah sekali. Kata beliau, innallaha ja'ala sahra ramadhana midmaran li khalqih yastabiquna fiha. Orang, kata dia, Allah menjadikan bulan Ramadan ini tempat berlomba. Ya, ada yang menang maka dia beruntung, ada yang kalah maka dia rugi. Kenapa kamu ketawa-ketawa aja? Sempet-sempetnya ketawa-ketawa. Kita memang udah ada janjian itu di bulan Ramadan itu, ya, ngebaburit, pergi ngebaburit. Tahu ngebaburit? Nah, oh, ngebaburit, iya. Lah iya, duduk-duduk ngobrol-ngobrol. Lah mendingan ngaji. Nora amat ya pakai ngaji. Itu Ramadan, ya, Ramadan. Ya, antum guru semua itu perlu pembangunan rohani. Ya. Boleh jalan-jalan tapi tetap harus diimbangi dengan ruhiyah. Fal ajab kullal ajab lidhahikil la'ib fil yaumil ladzi faza fihi sabiqun wa khaba fihi al-mubtilun. Kata beliau, ama wallahi lau kusyifal ghita. Kalau engkau disingkapkan kemuliaan Ramadan ini, lastaghalal muhsin bi ihsani wal musii bi isaati. Artinya orang yang diterima merasa gembira, lupa dengan main. Ya. Orang yang ditolak juga dia sedih karena dia rugi. Kalau disingkapkan bulan Ramadan, bagaimana keuntungan? Ya. Dan yang terakhir, ini yang terakhir. Nah, inilah keistimewaannya nih. Ya. Yang dilakukan di bulan Ramadan itu apa?
Ya. Sehingga bulan Ramadan menjadi mulia. Inilah khasais, keistimewaan. Dialah aktivitas ini yang melakukan tazkiyah, tasbiyah di dalam diri kita, dan tahzibul akhlak, tazkiyatun nafas, dan tasfiyatul qalb adalah ini. Ada 4. Pertama, al-ju'u wal atsyu. Kudu lapar dan jangan gak lapar. Salah satu keistimewaan puasa yang paling penting adalah lapar dan aus. Bahkan puasa hampir dinama bagi sebuah lapar. Orang sufi ketika bilang ju, karena kalau saum nanti nyari dalilnya, tapi ju diambil semangatnya dari puasa itu. Ya. Seperti salat kan tunduk. Ya, hormat, takzim. Maka bagaimana untuk menghadirkan keagungan Allah? Itu juga sholat. Ya. Sampai kata Nabi, senyum sodakoh. Kalau yang gak punya uang, ada pemberian kasih. Senyum itu adalah satu ungkapan kasih. Dan lapar dan haus itu merupakan sebab kebaikan. Ya. Dan juga dengan lapar dan haus itu, ya, membuat aliran darah mengurang yang ke jantung itu, sehingga membuat hati sedikit memucat. Dalam keadaan pucat, jantung akan memedar cahaya. Dengan begitu, dengan haus dan lapar, yudhibu syahmal fuad, menghilangkan lemak hati. Wa fi dhihabi, kalau hilang lemaknya, riqatuhu, hatinya lembut. Wa riqatuhu, jika lembut hatinya, miftah kulli khair, kunci segala kebaikan. Apabila darah di jantung itu berkurang, sedangkan hati itu tempatnya musuh, kalau berkurang maka ditutup jalan darah itu, karena darah itu jalan setan. Fa idza raqqal qalbu dha'ufal sultanul adu. Jika hati sudah lembut, maka melemahlah kekuasaan musuh itu. Setan enggak berani masuk. Walaysa lil insani ma yunajjihi minal adu wa yunqidhuhu minhu illa al-ju' wal atas. Tidak ada yang dapat menolong manusia dari musuh, dari setan itu, dan menyelamatkan kecuali lapar. Inna syaitana, kata Nabi, yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu berjalan pada diri manusia itu di tempat berjalannya darah. Kata Nabi, fadhiqu majari, sempitkan tempat jalannya bil ju'i wal atas. Lapar mempunyai beberapa faedah. Pertama, riqatul qalbi, lembut hati. Dengan lembut ini, maka hati bersedia untuk merasakan lezatnya ketekunan. Musabarah itu ketekunan. Dan keterkesanan dengan zikir. Dia zikir terus kesan, karena sensitif sudah hatinya. Gitu. Dan musabarah apapun, dia melakukan apa saja terus merasakan kelezatannya, melakukan kebaikan, ketekunan apa saja terus hatinya, ya, aktif, ada reaksinya sudah. Kalau hati, mungkin ada orang berzikir dan khudur tetapi hatinya tidak merasakan kelezatan karena ada hijab. Apa? Qaswatul qalbi. Tadi itu menjaga anggota tubuh semua agar hati tidak keras, itu saja. Tapi karena Allah, ya, karena Allah. Gitu. Bukan karena mau jadi satria. Ya, meskipun puasa, karena jadi satria tetap keras hatinya. Yang keempat, safaul qalbi wa iqadul qarihah, menjernihkan hati dan meningkatkan kemampuan.
dan menajamkan mata hati. Rasa kenyang dapat menyebabkan baladah. Apa balada itu? Dablek, blek. Nah, kalau kita mah bled, blek, ya, balada blek. Dan membutakan hati dan menaikkan uap ke otak seumpama gula itu. Sehingga mengandung ma'adinul fikri. Artinya mengandung ya banyak angin dalam otaknya, merupakan gula hingga menguasai sel-sel otak. Hati akan merasa berat dengan sebab kondisi itu untuk dapat berpikir ataupun kecepatan daya tangkapnya ya lemah. Ya, orang kalau kenyang lemah, tapi kalau lapar cepat daya tangkapnya. Ya, bukan lapar banget, kalau lapar banget jatuh lagi aja. Ya. Tidak, artinya makanya tadi ukurannya tergantung tangkinya masing-masing. Ya. Yang ketiga al-inkisar ini cepat membuat orang mempunyai perasaan sedih dan hina. Ya, dan hilang sombong, hilang kegembiraan yang berlebihan dan lain sebagainya. Sesuatu yang sombong dan gembira itu adalah merupakan sumber keangkuhan, sumber kelalaian. Tidak ada yang dapat menghancurkan nafsu dan menundukkannya seperti dengan lapar. Maka ada ilustrasinya dalam sebuah hadis qudsi itu. Nafsu ditanya oleh Allah, "Man anta?" Kata nafsu, "Ana wa anta." Akhirnya dibakar di api. Ditanya lagi, "Man ana wa man anta?" "Ana abduk wa anta rabbi." Akhirnya begitu nafsu. Setelah dilaparin nafsu, kemudian "Man ana?" "Anta rabbi wa ana abduk." Saya hambamu, itu gara-gara lapar. Ya, karena dengan lapar itu maka tunduk kepada Tuhannya dan dia berdiri di batas kelemahan dia. Maka dikatakan oleh Nabi, Ida ju'at tadarra'at ilaika wa zakaratka wa idza syabu'at syakaratka wa hamidatka. Kalau nafsu itu dibikin lapar, maka dia akan tunduk kepadamu dan akan mengingatmu, artinya akan taat kepadamu. Tetapi kalau dibikin kenyang, dia akan berterima kasih, thank you. Dia akan terus kuat. Itu nafsu. Kemudian lapar juga faedahnya kasratus syahawatil ma'asi kulliha, menghancurkan syahwat maksiat dan dapat menundukkan nafsu amarah bisu. Itu lapar. Ya. Wa man sa'ul ma'asi kullaha asyahwatu wal quwa. Sumber maksiat syahwat dan kekuatan. Ya. Quwa ini adalah quwa ghadabiyah, kekuatan ghadabiyah, kekuatan fisikal. Di situ dikatakan paling sedikit yang ditolak oleh lapar adalah syahwatul kalam. Orang kalau lagi lapar bagaimana mau ngomong? Udah lapar gitu. Coba laki kalau makan siang itu enggak ada, bisa ngamuk tuh sama bini itu. Iya, dengan sebab lapar. Tapi kalau puasa diem baik, enggak ngamuk. Tawarin dah siang-siang, makan bang, malah ngamuk tuh. Ya, semur gledek loh, siang-siang gue suruh makan. Gitu. Ya, jadi banyak melawan kekuatan syahwat dan kekuatan marah. Termasuk suka ngomong banyak itu juga lapar yang menurunkannya. Kemudian yang kesekian, an yatamakkana minal isari wat tasadduq,
ini memperkuat untuk mempunyai sifat peduli, isar, mengutamakan orang lain dan bersedekah dari makanan lebih. Orang kalau makannya dikit, maka sisanya banyak, maka dapat memberi. Orang kalau dari makannya tidak mampu sedikit, meskipun makanannya lebih banyak, disimpan sampai busuk, nggak bakal bisa ngasih orang. Tapi kalau dia tahu bahwa dia hanya perlu segini, udah. Maka banyak cerita para aulia, ketika dia dapat rezeki, dia ngambil hanya untuk yang dia perlu saja, sisanya kasih orang. Karena dia memang merasa tidak banyak. Dan akhirnya sodakohnya itu sangat berguna. Kemudian yang kesekian, yastafidu min qillatil akal sihatul badan wa daful amrad. Ini paling terakhir, sehat badannya dan penyakit tertolak. Coba dokter begitu ngelihat, wah ini Pak udah bahaya ini Pak, kurangin makannya. Akhirnya tuh untuk ngurangin penyakit. Kurangin makan. Buset, gue masih hidup udah kurang makan, bae sedih emen katanya. Iya. Banyak orang-orang tua begitu. Saya punya mamang, dua-duanya itu mati kena buader, dinasehatin suruh kurangin makan. Ya artinya orang tua ya. Saya sering kalau ada orang tua keluarga begitu, udah tuh masih penyakit, kata saya, Mang, makannya ya. Kan udah tua kan kayak bocah di depan kita, iya gitu kita pergi aja malah makin manas. Biasanya minum cuma 1 gelas, kena dilarang jadi 2 gelas. Nafsu nggak selesai sampai tua itu nafsu, hatta dimakan. Udah tahu itu memang penyakit ya, malah ngomongnya ya mati enggak kudu makan, waktunya mati mah mati ya paling enggak matinya sehat gitu. Jadi begini, pemahamannya begini. Kalau Allah mau memberikan sesuatu, Allah utus dulu ya indikasinya tuh, beritanya untuk kedatangan sesuatu itu. Jika Allah mau memberikan sehat, maka Allah juga mengilhami kita untuk menjaga kesehatan itu. Iyalah, amrun li syai'in amrun li wasailih. Menyuruh sesuatu maka harus menyiapkan sarananya. Ya. Man yuridillahu bihi khairan falyufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka Allah bikin dia suka belajar agama. Ya. Bukan udah nggak makan mati. Karena yang ngerokok mati, yang nggak ngerokok mati. Udah biarin mati dah sono, kan gitu. Itu pikiran-pikiran nggak bener. Yang ngerokok aja, makan aja banyak, tapi jangan berpikir salah. Ya, karena apabila Allah menginginkan sesuatu, Allah sediakan sebab-sebabnya. Allah mau ngasih sesuatu tuh, Allah utus keperluan. Maka kalau kita datang keperluan, gembira. Jangan sedih, aduh gua perlu ini. Gembira, Allah mau ngasih. Dari mana ke jalannya? Ya. Bukan berdoa tinggal nunggu saja. Lah kalau ntar datang bunyinya nggak kencang, kalau kencang jantungan bisa. Ya, tidak. Jadi ketika orang Islam di zaman sahabat memahaminya begitu. Ketika dia berdoa, terus dia berbuat. Gitu. Karena dia udah minta. Maka dia mesti menunjukkan rasa perlunya kepada Allah. Gitu. Karena pemahamannya begitu, maka Allah ciptakan kondisinya seperti itu. Itulah ana inda zanni abdi. Itu. Jadi kalau kita ingin tahu berapa dekat kepada Allah, bagaimana kita memandangnya kepada Allah. Ya. Maka benar-benar hak itu terang, tetapi mereka paham atau tidak. Ya, memang tidak bisa dipaksakan.
tetapi hanya diberikan petunjuk agar mereka tahu hak adalah hak, batil adalah batil. Yang kemudian yastafidu min qillatil dab'un naum wa dawamu sahar, menolak tidur dan dapat membiasakan diri bangun malam. Ya, kita juga alhamdulillah setiap malam-malam pagi-pagi bangun ya ke WC. Ya, merem lagi ke WC-nya tuh. Kelar. Siapa yang berkesempatan tengah malam itu bangun, sholatlah 2 rakaat. Meskipun sambil tidur. Iya, nggak apa-apa, artinya sambil ngantuk. Ya. Nggak apa-apa, namanya masih ikhtibar ya. Masih terus berusaha. Ya, kalau tidak apa namanya? Diciptakan pikirannya begitu, susah. Kapan? Jangan ditunggu. Ya. Kita mesti melakukan setiap bangun malam sholat. Atau apabila tidur kita lebih dari jam 12 malam baru mau tidur, sholat dulu 2 rakaat atau begitu. Itu da'bus shalihin. Kalau enggak bisa qiyamul lail, enggak bisa. Kalau kita tidak siasati. Ya, Imam Al-Ghazali menulis itu di Ihya Ulumuddin, begitu cara menyiasatinya. Ya. Dan yang kedua, selain lapar, as-samtu, diam. Man somata naja, yang diam selamat. Diam ini yunawirul aql, menyinari akal. Wa yu'allimul wara', dan mendidik wara'. Diam itu. Orang yang diam, maka dia melawan pikiran buruknya, nafsunya untuk berbicara apa saja. Nah, kalau akalnya sudah disinari dan diamnya sudah mengajarkan dia wara', ketika dia perlu bicara maka dia punya kecepatan dan ketepatan memilih kata-kata. Dia memilih kata-kata yang padat, ringkas dan penuh makna. Itu sebab rata-rata orang yang diam punya hikmah. Ya. Sehingga orang yang diam apabila bicaranya takwilnya sahih. Apabila dia bicara ilmunya rajih, selalu tepat. Karena dia mengeluarkan dari kegelapan banyak bicara dan diberi taufik dengan pengaruh diam dapat memilih kata-kata yang tepat, dapat berbuat yang penuh dengan petunjuk. Sebagaimana dia ditolong oleh Allah untuk diam, maka Allah tolong juga untuk berbicara tepat. Ya. Maka ada dari Wahib Ibnul Ward, balaghana annal hikmata asyaratu ajza. Jika hikmah ada 10, tis'atun minha fis samat. Di mana mendapatkannya? 9 ada di diam. Wal asyiratu, dan yang ke-10 berada fi uzlatin nas, dalam menjauhi orang. Nah, manfaat diam apa? Walisamtil mahmud fawaid, diamnya diam yang terpuji. Bukan diamnya diam merajuk. Ya, udah gua diam dah, merajuk itu. Ya. Artinya diamnya diam terpuji. Tahu tidak? Ulama itu punya syahwat kalam yang tinggi. Saya sering perhatikan jika kumpul saja ulama banyak, hanya diminta dari yang banyak ini 5-6 orang yang bicara, itu udah pada daftar. Ya. Di situ ketika kita ya namanya kita adalah kita dididik untuk diam itu. Ya. Begitu diberitahu bahwa ya, dari para hadirin, para ulama sekalian yang bicara 5 orang saja, silakan ya menulis daftar siapa yang patut untuk mewakili dalam pembicaraan. Semuanya patut. Nah, kita paling kurang kita ingat pendidikan itu nggak bisa tuh. Saya diam di situ, waduh, pengen ngomong, akhirnya lari dari situ. Aduh, keluar dah. Gitu.
Tapi keluar sambil tanya, berapa orang udah? Ya, 5 orang, alhamdulillah, udah. Ya. Dan syahwatnya lagi, nggak mau nanti ngedengerin tuh. Udah ya, gue nggak ngomong, gue keluar aja. Karena punya syahwat kalam itu tinggi sekali. Siapa bilang diam itu nggak berguna? Sampai jadi ulama punya syahwatul kalam. Lihat ulama yang nggak dapat ngomong pasti nggak mau hadir, pergi. Loh, gua nggak ngomong, ngapain situ? Gitu. Ya, syahwatul kalam. Nah, maka orang yang punya diam itu mempunyai faedah. Pertama, dalilu kamalil iman. Itu indikasi imannya sempurna. Wa husnil Islam, dan Islamnya baik. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri Islam baik salah satunya meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, termasuk bicara. Wassalamatu minal atab, as-samatu najah. Fil mal wan nafas wal ard. Berapa banyak orang dicuri hartanya, harga dirinya direndahkan dan dibunuh karena ucapan. Maka ada ungkapan, menahan bicara memang berat, tapi menanggung akibatnya jauh lebih berat di dunia dan di akhirat. Ya, makanya saya kasih tahu bini kalau mau ngomelin laki, bang saya mau ngomel bang, tutup terus, ngomel dalam hati. Ya, selamat dari malaikat, nggak ditulis dosa, dan selamat dari bunyi ucapan yang mempengaruhi kepada kerasnya hati dan konsekuensi-konsekuensi yang lain. Udah dalam hati, dasar abang memang apalah, udah habis di situ. Ya, itu selamat. Man somata najah. Wa dalilu husnil khuluq, dan itu juga merupakan indikasi akhlaknya baik, hatinya bersih, dan yusmiru mahabbatallah, membuat Allah suka dan membuat orang suka, bahkan sebab mendapat surga, selamat dari neraka. Dan diam juga merupakan sebab-sebab sifat sopan santun. Rata-rata ya, kesopanan santunan diekspresikan dengan diam. Gitu. Para sahabat kalau duduk di depan Nabi, dia duduk membungkuk seperti di atasnya ada nemplok burung. Gitu. Itu karena sifat akhlaknya yang mulia, samad. Ditanya dengan Nabi aja, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Dan selamat dari akibat-akibat perkataan di dunia dan hisab di akhirat, dan mendapat penghormatan dari orang lain, terutama di dalam tempat perdebatan. Ya, ini mesti ujian ngomong itu. Kalau kita menjauhi dari perdebatan maka selamat. Yang ketiga, khalwah. Ya, khalwah ini dari i'tikaf, tapi ketika jadi di dalam tasawuf disebut khalwah. Kalau i'tikaf memang masru sebulan Ramadan itu di 10 terakhir yang afdol, ya, 10 terakhir. Tetapi semangat itu diambil oleh orang sufi setiap saat khalwah. Karena apa tujuan khalwah? Menghimpunkan himmah untuk mengingat Allah, untuk membangun ketabahan, kesabatan diri. Ya, itu sebetulnya khalwah. Dan Nabi sebelum itu ada tahannus, tetap ada semangat khalwah i'tikaf itu. Maka orang sufi dibawa, ya, dibikin oleh mereka satu metode, ada 3 hari, ada seminggu, ada ya untuk khalwah, ada setahun. Nah, karena apabila kita bergaul dengan orang, azam semakin lemah, himmah, ya, semangat dalam arti kepada Allah itu kacau.
Dan khalwah adalah merupakan ruknun min arkanil wilayah sunnatul anbiya war rusul. Ya. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili berkata, simarul uzlati az-zubru bimawahibil minnah. Buah uzlah memperoleh anugerah dari Allah, pemberian minnah. Apa? Kasful kita, tanazzulur rahmah, tahqiqul mahabbah, lisanus sidqi fil kalimah. Tersingkapnya tutup hal-hal yang dulu kita tidak dapat menyadari diri. Maka dengan khalwah, coba orang kalau banyak diem, lama-lama dia bisa tembus kepada dirinya yang tadinya tertutup. Ya Allah, saya lemah, saya kurang, saya mulai tersingkap. Mulai dia menyadari, ya Allah, ternyata semua dari Allah. Nah itu dia mulai tersingkap hal-hal yang gaib, yang selama ini tidak disadari. Yang kedua, turun rahmat, banyak rahmat ke hati dan meraih cinta serta mendapatkan lidah yang benar untuk bicara. Itu khalwah. Lalu ada faedah lain, selamat dari penyakit lidah, dari apa-apa yang merusak sesuatu disebabkan lidah. Ya. Karena orang yang sendiri tidak tidak ada teman bicara, dan maka selamat dari salah bicara. Rahimallahu abdan sakata fasalima au takallama faghanima. Orang yang telah mendapatkan rahmat dari Allah itu, dia diam dan selamat. Kalau bicara, bicaranya mulia, baik, dan penuh nilai-nilai kebaikan. Dan banyak lagi itu faedah-faedah khalwah itu. Ya. Betul ya. Khalwah ini selamat dari hal-hal yang merusak untuk melihat. Nah, khalwah yang kedua adalah selamat min afatin nazar. Selamat daripada efek buruk memandang. Ya, orang yang beritizal menjauhi orang selamat dari pandangan. Karena man kasurat lahazatuhu damat hasaratuhu. Ini artinya salah tuh ya. Man kasurat lahazatuhu, barang siapa yang banyak pandangannya, perhatian matanya, maka akan panjang sesalannya, akan lama sesalannya. Ya, man kasurat lahazatuhu, barang siapa yang banyak larak sono lirik sini, apalagi pergi ke mall, ngelihat kudungan, ngelihat baju, ngelihat, ya udah, gua nggak punya banyak nadama. Ya. Menjaga hati, uzlah juga menjaga hati dari riya, karena sendiri bagaimana ingin dilihat orang, dan juga mendapatkan juhud di dunia dan qanaah. Juhud dan qanaah itulah kemuliaan dan kesempurnaan seorang hamba. Dan selamat dari bersahabat dengan orang yang tidak baik, karena bergaul dengan mereka rusak. Dan faedahnya juga at-tafarruq lil ibadah wa zikir, bisa konsentrasi fokus kepada ibadah dan zikir. Dan yang terakhir masih ada lagi, wujdanu halawati ta'ah, merasakan manisnya taat. Nah, terus halaman 113, rahatul qalbi wal badan, rehat hati dan fisik. Kalau bergaul dengan orang letih, ya. Dan menjaga dirinya, menjaga agamanya. Dari apa? Dari dampak kejahatan dan permusuhan. Artinya tertimpa, ya. Kalau bergaul maka terbuka untuk mendapatkan keburukan. Dan terakhir, berkesempatan untuk beribadah tafakkur dan mengambil pelajaran. Dan itulah maksud utama dari khalwah. I'tibar, muhasabah. Khalwah itu salah satunya muhasabah. Maka khalwah itu, uzlah itu ada dua, ada bentuk muhasabah, ada bentuk khalwah. Ya. Muhasabah boleh kita lakukan setiap hari, setiap malam. Tapi khalwah yang khusus
Khalwah yang khusus ini adalah khalwah yang atas bimbingan guru berapa hari misalnya. Suruh masuk dalam kamar 3 hari, disuruh berzikir, tetap di situ mempunyai asar. Ya. Kita kan terkadang dalam hidup ini memang perlu sendiri kan. Itu alami, itu secara tabii, alami itu. Ya, perlu sendiri karena memang menyendiri itu adalah satu keperluan sebagaimana kita bergaul satu keperluan. Ya. Dan di dalam tasawuf itu dijadikan satu metode yang betul-betul efektif. Ya, khalwah itu. Yang terakhir as-sahar, yaitu berjaga malam, begadang. Begadang ini. Ya, tidak tidur malam. Dan itu menyinari hati, menjernihkan hati dari selimut kegelapan. Bahkan menjauhkan dari pergaulan masyarakat umum. Ya, karena orang di tengah malam itu tidur, jam 3 itu tidur udah orang semua. Ya, orang semua pada tidur, dia bangun dengan dengan bersinarnya hati di tengah malam itu, ya, sangat tengah malam dengan zikir hati dapat menyaksikan hal-hal gaib. Bukan hantu nih. Hantu terus nasib orang, ya, masa depan, bukan. Ya, hal-hal yang gaib, ya, adalah hakikat kehidupan ini, ya, hakikat agama ini, hakikat semua yang terjadi di dalam kehidupan ini dan seterusnya. Karena dengan apabila bercahaya dan bersinar telah melipuh hati, maka akan menjernihkan keyakinan. Dengan begitu hatinya akan cahaya dan sinar telah meliputi hati dan putih dan lembut, maka hati akan seperti matahari dan gelombangnya. Ia pun akan melihat gaib dengan gaib. Artinya hatinya akan menyaksikan, mendapat pelajaran dan juga melihat yang gaib, artinya menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diambil dari puasa. Ya, sahar adalah malam-malam qiyam apa semua itu. Ya, uzlah adalah i'tikaf. Tidak makan, tidak minum, itu adalah puasa dari fajar sampai maghrib. Ya. Juga kurang tidur, biasa habis isya nggak ada apa-apa, ada taraweh, ada sahur, bangun, ada malam. Bagaimanapun malamnya itu lebih banyak bangun. Ya. Yang terakhir penutup, bahwa semua makna dan hikmah-hikmah serta rahasia termasuk dalam la'allakum tattaqun dari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah puasa diharapkan bertakwa, bukan diharapkan sehat, diharapkan ekonomis, diharapkan apa, tetapi bertakwa. Tetapi sayangnya kandungan-kandungan yang telah kita jelaskan itu, ya, hilang dalam pandangan orang yang beribadah puasa pada hari ini. Mereka menjadikan puasa itu saqilan alaihim, sesuatu yang berat. Akhirnya dia melihat puasanya hanya penuh dengan tadajjur, keluh kesah. Ya, dan banyak pahalanya dirusak oleh perkataan yang tidak ada gunanya, caci maki, ghibah, namimah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian apabila seorang hamba merasakan hikmah dan kandungan puasa dan dia melakukannya puasa hanya semata-mata karena Allah, baru puasa itu menjadi sesuatu yang paling ringan, paling manis, paling indah. Dan itu sebab dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftir. Ya, Rasulullah kalau udah puasa kapan bukanya? Keasikan. Ya. Wa hadhil ibadah al-azimah ibadatus sabr. Ini pun termasuk ibadah sabar. Hanya orang yang sempurna imanlah yang telah dibukakan oleh Allah untuk dapat melakukan puasa dengan benar. Maka kita berdoa kepada Allah, ayyufida alaina min barakati syahri Ramadan min a'la darajat wa ayyarjukuna fina
siyamana wa qiyamana wa tilawata kitab alal wajhil ladzi yurdihi kama nas'aluhu subhanahu an yarzuquna quluban salimatan minal hasadi wa suduran salimatan minal ghilli alal mu'minin wa an yuslih lana syu'unana kullaha wa an yaj'al aqibata amrina kullah rasyada wa an ya'ida ummatal islam ila izziha wa yarfa' bil jihad rayataha amin amin ya rabbal alamin bisiril fatihah.